Halo guys, welcome back to WSH Woman Sambeng Horror. Film yang akan kita review judulnya adalah Pengabdi Setan 2 Kemunian. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita review filmnya. Menceritakan tentang sebuah keluarga yang pindah ke rumah susun setelah mengalami kejadian mengerikan sewaktu di rumahnya dulu. Mereka menganggap tinggal di dusun akan aman karena ada banyak orang, dan suatu kejadian pun terjadi yang mengakibatkan mereka terjebak. Nama-nama pemeran di dalam film ini ya, ada Tara Basro sebagai Rini, Bron Palarai sebagai Bapak, Andy Arfian sebagai Tony, Nazar Anus sebagai Bondi, Muzaki Ramdan sebagai Wisnu, Ratu Felisa sebagai Tari, Jordi Pranata sebagai Doni, Dino, dan Dino. Ayu Laksmi sebagai ibu. Nah, yang disukai dari film ini, kalau gue nih, film ini tuh teraya serem banget, terornya tuh banyak, tapi ada sedikit komedinya. Jadi kita tuh nggak tegang-tegang banget tuh ya, sedikit sih, nggak terlalu banyak juga. Jadi ada hal-hal yang lucu yang bisa bikin ketawa kayak gitu. Terus actingnya para pemainnya keren-keren banget, dari Tara Basro, Andy Arfian. Walaupun si Wina itu Wina yang masih kecil, dia tuh baru pertama kali main film layar lebar, kata Instagram ini Joko Anwar tuh. Terus sinematografinya bagus, itu sama sih, keren-keren. Kalau lo apa, Tra? Kalau gue untuk lokasi syuting nih, dusunnya itu udah bagus banget. Ya walaupun dihuni udah lama nih, kan itu bangunan kosong. Nah sampai nekat banget diisi barang-barang lah, inilah itu. Kalau Joko Anwar biasa kalau syuting tuh itu sih tempatnya tuh yang harus tepat kayak gitu. Ini ada 14 lantai ya kalau nggak salah. Terus apa lagi? Terus di dusun itu kan terlihat tuh aura-auranya tuh cekam banget sih. Cekamnya dia udah yang dilihat itu Rini tuh penghuninya tuh aneh. Yang ada tembok tuh merinding ya. Iya sih, benar sih. Yang mau buang sampah tuh. Terus yang lebih keren lagi filmnya itu detail-detailnya atau teori-teorinya tuh keren-keren, maksudnya menimbulkan pertanyaan bagi para penonton dan membuat teori-teori baru kayak gitu. Di detail-detailnya misalnya nih, lo kan lihat pas pas si Tari di rumahnya tuh kan di kasurnya kayak ada sajadah tuh. Iya sih. Nah itu bikin kita berpikir apakah Tari itu emang rajin sholat, apakah sajadah itu hanya sebagai biar nyambung bahwa Tari itu artinya sholat, ngerti kan? Iya benar. Mungkin kayak gitu, itu juga detailnya tuh keren kayak gitu. Mungkin itu satu sih. Oke, sekarang hal yang kurang disukai dari film Pengabdi Setan 2 ini. Lo dulu apa, Tra? Menurut gue film Pengabdi Setan yang kedua ini alurnya lebih rapi Pengabdi Setan pertama sih daripada yang kedua. Kalau yang kedua itu mengandalkan teror-terornya, jump scare banyak banget sepanjang film tuh. Tapi ya emang rame sih. Cuman kalau orang yang mau menikmati filmnya alurnya sih mungkin lebih enak yang pertama kayak gitu ya. Itu aja lah. Tapi untuk masalah makeup setannya atau pocong-pocongnya udah bagus, udah ngeri. Dan ada lagi yaitu adegan ending yang Tara Basronya yang Rininya itu tuh ngelihat bapaknya mati disiksa dihukum. Ada Ian juga. Ada Ian. Nah, itu kan kurang paham sih gue tuh lampu kedap-kedip itu maksudnya apa? Apakah dia tuh kayak halusinasi? Enggak halusinasi, misalnya ngelihat cuman enggak secara sadar ngelihatnya tuh. Jadi kan kayak gitu. Semua itu atau mungkin dia tuh habis kebentur nggak sih itu kebentur? Oh iya, dipukul tuh ya. Dipukul siapa tapi itu? Mungkin salah satu anggota sekte kalau nggak salah. Mungkin jadi kan Rini ngelihatnya tuh kayak nggak sadar secara sempurna, setengah sadar. Jadi kan ya lampunya kayak gitu, flashnya tuh kedap-kedip. Jadi kita tuh yang ngelihat tuh puyeng. Cuman ya mungkin kita juga dipaksa untuk merasakan menjadi Rini guys kayak gitu. Betul juga. Biar kita merasakan menjadi Rini kayak gitu mungkin. Terus ada lagi adegan di mana yang Wina malam dengar suara Wina dipanggil ya. Terus dia itu masuk lift, padahal kan tadi paginya langsung di sore atau pagi sih Pak, kan ada kejadian siang nggak sih? Ya itu aja lah, tadinya ada kejadian lift yang mengerikan dan dia sendiri itu menyaksikan itu temannya meninggal, orang-orang
meninggal. Nah, Mungkin diteror. iya betul, karena sebelumnya di teror hantu tiga temennya tuh yang di lorong tuh, maksudnya dia masuk lift tuh nggak sadar apa, satu mati lampu, Iya. selip bisa nyala, yang kedua kan dia tuh harusnya trauma nggak sih, Mungkin ada bujukan. mungkin ada bujukan setan di pikiran Luna yang mungkin cukup greget banget pas apa pintu liftnya nutup tuh, yang ini terjebak tuh, terus akhirnya dia kan mati di situ ya. Terus ada lagi mungkin apa itu si endingnya yang pertama gantung, jadi mungkin ada panggung yang ketiga kalau nggak salah satu gantung endingnya. Tetap asmara Abigail sama Fahri Albar gitu, nari-nari si Batara sama Darmina dia. Lanjut ke adegan memorable di film Pengabdi Setan 2 Kemudian nih. Kalau gue nih pasti Apa yang tuh? memorable, yang favorit itu adegan lift dan ya lift tuh, adegan lift. Karena di adegan lift tuh ada 3 konflik. Pertama, yang Ari dimarahin bapaknya, Oh, yang dipukul yang ya. dikejar-kejar. Kedua, Wina sama teman-temannya ngambilin koin. Itu Konfliknya. paling Yang penting. ketiga, di dalamnya ada masalah liftnya. Itu 3 konflik dalam satu scene sekaligus. Bikin kita tuh ya satu ngelihat mereka mau perebutan keluar kayak Wisnu. Kedua, itunya Wina sama teman-temannya nggak selesai-selesai. Ketiga, si Ari sama teman sama Bondi sama Darto yang dikejar-kejar, padahal sih dikejar-kejar ya kan masuk nih bapaknya. Nah jadi tuh wow banget. Terus pada akhirnya puncaknya yaitu darah mencerat ke Wina. Itu gue tuh terdiam seketika melihat itu, shock banget, keren sih, itu keren banget. Terus yang memorable lagi tuh ini yang Pak Ustadz ngeprank tuh, kirain serem yang Tony mencari Pak Ustadz, ternyata Pak Ustadznya ngeprank. Kalau gue yang memorable-nya itu pas Ian paduan suara. Oh, Ian memerintah anggota sekte. Sekte. Oh iya, ada lagi yang itu Apa tuh, itu? ketemu Ian yang Bondi, Rini yang sama kaget ya? iya itu actingnya. Pertama, kalau orang ketemu adik yang hilang harusnya kangen langsung dipeluk, itu sih malah kayak heran dulu, kayak shock dulu tuh. Ya bener sih shock, karena dia kan anak setan, dijeleknya sama setan, jadi malah ketemu kayak gitu. Actingnya keren banget di bertiga tuh, Bondi, Rini sama Tony tuh. Wah, terus pada akhirnya ianya dibawa, itu keren sih. Oke. Yang pertama itu Ian yang pas menyuruh anggota sekte itu. Kayak mengomando gitu ya. Nah, Terus memorable lagi itu pas kematian Tari. nah itu Tari tuh greget, dia tuh kasih ditaruh terus ya. Iya, capek sih. Natural. Kalau jadi Tari mungkin Tapi kesisa- keren sih actingnya, takutnya tuh bener-bener natural banget ya, yang di tong sampah dah. Iya. Tapi kan itu kan sudah dikasih tahu gitu mati kayak gitu. Kayak di spoilernya. Nah, spoiler. Soalnya pas di rumah tuh ngelihat Di hantu. kamar. Iya, di Di kamar. kamar. Sorry. Ngelihat hantu wujudnya kayak dirinya ya. Nah. Terus kakinya tuh yang itu split ke balik. Terus tadi itu dianya nggak sih yang ngomong gitu. Iya kan, saya tari, terus itu kan kata radionya tuh, kuburan saya sempit, dianya mati di tempat yang sempit, ya kayak gitu. Terus kan gitu Platung mungkin itu tong sampah. Tong Kotor. sampah kan kotor ya. Nah, gitu kan. Ya bagus sih Joko Anwar ceritanya. Iya, nggak habis mikir tuh. Ya kalau dibilang adegan tari itu bodoh ya gimana lagi, satu dia udah dapet diteror pocong, ketemu Pak Ustadz, dia tolong ke Pak Ustadz, malah Pak Ustadznya mati. Ya panik lagi, dia udah minta tolong ke siapa, mau lari ke rumahnya, dia takut diteror pocong yang sholat. Iya, ke kamarnya dia takut diteror pocong, jadi dia bingung. Makanya dia tuh mungkin ya satu-satunya cara mungkin dia ini di tong sampah kayak gitu. Itu tuh tong sampah satu nggak sih yang buat tong sampah yang pertama buat buang sampahnya si Rini sama yang Wisnu itu sama tuh bukan gue sih? juga bingung itu tong sampah yang sama atau bukan, tapi kayaknya sih beda mungkin. Tapi kan ujungnya kan sama. Iya, Sama. ya kan rusun kayak gitu semua Oh, sih. iya. Mungkin itu tuh tong sampah yang Tony buang di radio di situ sama Tari ngumpet di situ. Karena kan ada radionya pas terakhir pas Iya. matinya tuh. Kayak gitu. Tapi nggak tahu sih, iya bener sih banyak ya tong sampah di Soalnya gitu bingung. Itu juga memahaminya harus lihat lantai ini lantai berapa gitu, harus detail melihat film ini. Itu bingungnya juga sih. Apalagi ending Tara Basro yang makan daun itu, yang mimpi atau gimana. Kirain itu mimpi, kirain mimpi kita tuh.
gue tuh ngeliat tuh kirain mimpinya kayak gitu, kirain maksudnya yang ibunya bersekutu sama setan, terus intinya kirain yang semua di film itu mimpi, cuma mimpi, ternyata bukan, itu halusinasi si Rini-nya. Terus yang acting bangun gitu tuh keren sih. Wah, bagus banget. Mungkin itu aja yang ada dan memorable-nya ya. Terus lanjut ke pertanyaan-pertanyaan pada film ini. Lo apa Tra? Pertanyaan Yang mungkin masih kurang dipahami atau masih yang masih bingung, apakah seluruh penghuni rusun itu sekte dari Laminor? nggak tahu sih ya, mungkin ya apakah semua penghuni itu anggota sekte, soalnya kan pas ending mereka tuh berkumpul di atas ya, mereka anggota sekte. Tapi untuk Dino, Tari, Wisnu, Wina itu keluarganya ikut sekte nggak sih? Nah Dino kan, oh ya berarti pertanyaan yang kedua ya, ibu Dino itu mana? Nah, itu apakah dia. ikut sekte? Apakah ikut sekte atau nggak tahu, kita belum pernah diperlihatkan ibu Dino tuh. Tapi kan konfliknya di awal sering disebut Tari tuh, nanti ibu lo tinggal di mana kayak gitu tuh. Terus pas ngambil garpu kan ntar mak gue marah. Nah itu tuh ada dia masuk sekte apa sampai dia sayang sama garpu kayak gitu tuh. Itu yang bingung ya. Terus mungkin gue pertanyaannya yaitu Batara sama Darmina tuh sebenarnya manusia atau bukan? Banyak aspirasi. Nah itu dia kan yang di foto tuh masih muda. Sekarang masih muda, nggak berubah wajahnya tuh. Jadi manusia atau bukan? Apalagi dia ngomong 1000 tahun lagi. Bukan 1000 tahun, malah 1000 tahun lagi. Berarti kan hanya mereka tuh udah ngalami 1000 tahun tuh. Kayak gitu yang bingung tuh. Terus apakah bapak itu tidak tahu di tempat itu tuh dulunya ya tempat pemujaan gitu? Oh iya, jadi bapak tuh tahu nggak ya bahwa di rusun itu akan diadakan kayak ritual sekte kayak gitu? Tahu nggak setiap 29 tahun sekali itu? Kalau tahu, kenapa bapak nggak pindah aja atau gimana? Bapak kan tujuannya ya itu sih, membunuh 1000 jiwa ya, yang terus kan bapak cuma ngumpulin 1000 jiwa kan nggak gampang, mata bukti gimana tuh. Nah tapi dia masih tinggal di rusun aja. Apakah bapak punya rencana lain atau gimana? Tapi kalau menurut TikTok sih saya pernah lihat tuh, kenapa bapak dihukum karena bapak tuh mencoba membunuh Ian yang mau diketok pakai tongkat tuh. Jadi kayak tapi dia kan jahat loh. siapa? Kalau Ian dibiarin ntar mimpin anggota sekte. Maka dari itu makanya mungkin Ian itu kan rajanya tuh, ketuanya. Jadi bapak tuh dihukum tuh karena habis kayak mau membunuh raja kayak gitu. Gue lihat dari TikTok kayak gitu. Itu sih masih bingung. Kalau kalian mungkin tahu silakan komen. Terus itu apa? Yang koper isi tangan itu jarinya itu jari siapa sih? Ya jarinya yang ditembak nih terusnya. Jadi bapak tuh nembak yang bertato langsung jarinya dipotong. Kan biar gampang hitunginnya. Oh, masa mungkin gitu. Iya kan, jadi langsung potong aja. Oke. Mungkin segini saja review film horor dari kami. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like and subscribe, plus share and comment konten-konten video Ufame Subject. See you on the next video. Bye.